Ya, baik, teman-teman, kita mulai ya. Eh, Ya, kita akan masuk ke pelajaran 13. Ini satu sebelum penutup. Nah, kalau nggak salah ada kelasnya Bu Tini yang juga akan nyicil mulai itu ya, kebersamaan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan pelajaran ini. Oke, kita akan menikmati bagian terakhir dari home ya, untuk fokus kepada enjoy. Jadi enjoy itu adalah sukacita ketika murid-murid menikmati kehadiran Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya bagian ini sudah kita baca di minggu yang lalu, di pelajaran yang lalu ya, karena kita masuk ke cerita Tuhan bertanya kepada Petrus ya. Nah, ini sebetulnya mengawali itu. Jadi waktu mereka bertemu di tepi pantai itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan baca kembali bagian ini ya. Kita baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sorry. Hmm. Which- Ya, bolehkah minta salah satu teman untuk membacakan? Kak Tere, mungkin bisa. Atau Bu Nani, boleh tolong Bu Nani? Oke, Bu. Ya, makasih. Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, Zebedeus. dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan lalu baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Bu Nani. Ya, Bu. Baik, kita masuk ke pelajarannya. Oke, jadi teman-teman di bagian ini tujuannya anak tahu bahwa Tuhan ingin dekat dengan anak-anaknya seperti seorang sahabat. Lalu anak rindu dekat dengan Tuhan. Dan anak menikmati kehadiran dan persekutuan dengan Tuhan Yesus di dalam keluarga. Nah, waktu pelajaran ini nanti waktunya snack ya teman-teman untuk yang Maaf, onsite ya. share screen-nya Masih ayat. ayat gimana? Oh, masih ayat. Iya, Sorry. Nah, ini udah ya. ya, makasih Bu Ana. Makasih Bu Kristi. Oke, jadi nanti di kelas onsite ada snack. Nah, kalau boleh kita mau minta tolong orang tua yang mengkoordinir, em, ada ikan kecil-kecil gitu ya, apakah ikan teri atau ikan wader gitu ya, yang kecil-kecil. Jadi nanti waktu cerita waktu sharing di home time nanti kita akan sambil snack. Nah, nanti boleh minta tolong orang tua ada yang mau pakai crackers atau mau pakai roti atau mau pakai nasi putih di bentuk bulat-bulat kecil gitu ya, minta tolong kepada orang tua untuk mengkoordinir hal ini. Nanti kalau ada kesulitan, teman-teman eh, bisa ngomong ya, bisa informasi. Oke, nah setelah itu akan dilakukan waktu home time ya. Biasanya kan kita kalau snack digabung dengan icebreaker, tapi kali ini kita akan masukkan ke waktu sharing, waktu home time terakhir. Nah, buat anak-anak online, kita juga akan minta tolong orang tua untuk menyiapkannya. Atau boleh aja kalau misalnya crackers yang bentuk ikan atau kue bentuk ikan gitu ya, silakan. Jadi untuk mengingat eh, cerita ini gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke doa dan pujian. Lagunya Hai Sahabat Kristus, Dalam Keluarga Ada Siapa, dan Jalan Serta Yesus. Nanti di lagu yang Jalan Serta Yesus itu hanya musiknya saja, lalu nanti ada lirik teksnya di situ kayak untuk karaoke gitu ya teman-teman. Itu tapi kalimatnya bahasa Inggris ya, Walking with Jesus. Tapi karena itu musik aja, jadi kalau teman-teman merasa mau nyanyi bahasa Indonesia aja, Jalan Serta Yesus nggak apa-apa juga. Jadi bunyikan saja musiknya, lalu teman-teman yang pimpin dengan lirik lagu Jalan Serta Yesus gitu ya. Nah, lalu ayat hafalan masih sama, ada 4 ayat hafalan kita dan tekadnya masih sama, aku dan keluargaku bersuka cita. Setelah itu, icebreaker. Nah, di icebreaker ini nanti akan ada gambar. Jadi gambarnya seperti ini, ada 4 macam gambar ya. Jadi nanti kita akan gantian. Jadi kita akan bagi kelompok, atau kan ada kelas yang hanya 4 anak ya. Itu boleh juga jadi satu, terus nanti hmm, geser gitu ya, geser ke anak berikut atau ke kelompok berikut. Jadi kalau teman-teman yang kelasnya isinya 10, 12 gitu ya, 13 itu dibagi 3 kelompok, eh, kerjakannya rame-rame dalam kelompok, setelah itu ganti ya. Ya kita lihat ya teman-teman.
Jadi ini seperti kalau dulu kan ada Where's Wally gitu ya, kayak yang eh, apa gambar yang banyak mencari orang itu ya. Nah, sekarang ada Tuhan Yesus yang mau kita cari di dalam gambar yang banyak itu. Nah, jadi tujuannya anak gembira saat menemukan gambar Tuhan Yesus. Jadi tadi kita bagi eh, menjadi 4 kelompok, terus setiap kelompok mendapat satu gambar. Nah, gambar ini jadi beda-beda ya. Nah, gambar itu dimasukkan ke dalam map bening. Nah, teman-teman kan pernah ya waktu semester lalu, waktu review pernah juga lakukan ini. Jadi, gambarnya ada di dalam map bening, lalu nanti waktu melingkari jadikan di plastiknya. Karena itu spidolnya spidol whiteboard, jadi nanti waktu selesai bisa dihapus pakai tisu waktu digeser ke kelompok berikutnya. Nah, waktu melakukan ini kita kasih tekanan waktu sedikit ya dengan timer gitu. Nanti ada timer yang mau gitu ya 20 detik. Dan jadi kita akan bilang, anak nanti kita mau cari gambar Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya nanti ada juga tugas lain yang ada gambar yang lain ya, ada gambar salib kayak gitu ya. Ada instruksinya. Nah, jadi pokoknya kita lakukan ini dalam 20 detik. Nah, kalau misalnya eh, teman-teman merasa mau ditambahin waktunya, teman-teman atur ya, pokoknya dalam 15 menit itu icebreaker-nya bisa sampai ke pesan permainan. Jadi teman-teman boleh tambahkan, oke sekarang kalian dapat tambahan waktu lagi, putar lagi timer maunya itu. Jadi 40 detik juga boleh. Nah, setelah selesai, guru periksa jawaban kelompok. Jadi setiap kali, kan gambarnya ada 4 ya, jadi ada 4 kali meriksa. Dan eh, harus hapuskan sebelum digeser ke kelompok berikutnya. Jadi setelah diperiksa, ya benar, atau ya berhasil gitu ya, teman gitu ya. Setelah itu guru hapus. Oke, sekarang kita tuker ya gambarnya ke kelompok yang lain. Eh, kita mulai lagi 20 detik, terus guru akan pencet lagi timernya 20 detik. Begitu seterusnya. Jadi di akhir permainan setiap kelompok sudah mencoba keempat gambar itu. Nah, setelah selesai, kita kasih pesan permainan. Anak-anak, waktu kamu melihat lembar I Spy ini, mencari gambar ini, siapa yang selalu ada di sana yang kamu temukan? Ya mungkin ada yang minta cari kendi, cari mahkota, cari salib. Tapi di keempat gambar ini ada seseorang yang sama nih yang ada di sana. Siapa? Tuhan Yesus ya jawabannya. Terus bagaimana perasaan kamu waktu wah ketemu nih gambar Tuhan Yesusnya? Gimana? Mestinya sih senang ya perasaannya karena kan penasaran gitu ya cari gitu ya akhirnya dapat. Nah, apa kamu juga kalau tadi kan digambar ya, kalau apakah kamu juga menemukan Tuhan Yesus di rumah, di sekolah, atau dimanapun kamu berada? Nah, di cerita hari ini ada juga loh yang senang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bu, tapi bukan ketemu gambarnya loh, ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Siapa ya yang merasa senang? Yuk kita dengar ceritanya. Jadi ini bridging lalu kita masuk ke cerita. Ini untuk kelas onsite. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ada masukan? Silakan untuk icebreaker ini. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, teman-teman di bagian cerita, ini sudah disediakan video. Ini akan eh, bisa dipakai di kelas online ya.
Tapi sebetulnya di kelas onsite, teman-teman punya pilihan. Kalau teman-teman merasa kepingin sambil gerak nih sama anak-anak, mau role play, boleh. Karena di sini sudah disediakan skripnya juga. Atau misalnya teman-teman mau dapet backgroundnya dari video itu. Teman-teman bisa mute suaranya, lalu gerakan videonya juga boleh. Jadi teman-teman punya kebebasan untuk ini ya. Nah, kalau mau role play, teman-teman bisa minta anak-anak pakai kaos orang tua. Nah, biasanya kalau anak TK pakai kaos papa, itu kan kebesaran ya. Jadi seperti jubah, tinggal diikat, terus kasih tutup kepala dari handuk atau lap piring, pokoknya dari barang-barang yang ada di rumah. Begitu juga guru-guru mau pakai outer misalnya, jadi luarannya jubah, lalu pakai pakai scarf, pakai handuk juga, silahkan. Nah, nanti teman-teman bisa pakai matras juga dan kasih tahu anak-anak bahwa itu perahu gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Atau teman-teman mau gunakan video. Nah, videonya, hmm, sebentar, videonya seperti ini. Nanti ada skripnya, teman-teman bisa gunakan kalau mau role play ya. Saya putarkan video. Sudah berganti belum ya di layar? Sudah. Play. After Jesus rose from the dead, he revealed himself to his disciples several different times. On the third time, he appeared to his disciples down by the Sea of Tiberias. Here is how it happened. Peter, Thomas, Nathanael, James, John, and 2 other disciples were all together when Peter announced, "I'm going fishing." "We're coming with you," they told him. So they went out and got into the boat. But all night they caught nothing. Just as the sun was beginning to rise, Jesus stood on the shore. But the disciples did not recognize that it was Jesus. "Friends," Jesus called to them, "you don't have any fish, do you?" "No," they called back. "Cast your net on the right side of the boat and you will find some," he told them. So they did what he said, and there were so many fish that they were not able to pull their net back into the boat. John said to Peter, "It is the Lord." When Peter heard that it was Jesus, he grabbed his coat and jumped into the sea. Since they were not far from the shore, the other disciples followed him in the boat, dragging the net full of fish. When they got to the land, they saw that Jesus had a fire going, with some fish and bread prepared. "Bring some of the fish you've just caught," Jesus requested. So Peter hauled the net onto the shore. It was full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. "Come and have breakfast," Jesus invited them. None of the disciples asked, "Who are you?" because they knew it was the Lord. They sat down and Jesus broke the bread and fish and gave it to them. Then the disciples and Jesus ate breakfast together. Jesus truly loved his friends. Even though he was about to return to heaven, he spent time with them and took care of them. Ya, itu ceritanya. Setelah itu kita akan tutup. Setelah menonton atau role play, kita akan tutup dengan kalimat ini ya. Enak sekali Yesus memasak ikan dan roti dan mengajak murid-muridnya untuk sarapan bersama. Anak-anak coba yuk sekarang tutup mata. Coba bayangkan ada roti hangat yang harum. Mungkin ada anak bilang enak gitu ya.
Terus ada ikan dipanggang di atas api. Wah, harum sekali ya ikannya. Yuk bayangkan suasananya. Nah, setelah itu ada Tuhan Yesus yang tersenyum, duduk bersama, ramah, bercanda, menyapa mereka. Nah, sekarang buka mata. Anak-anak, menurut kalian bagaimana perasaan murid-murid? Nah, biarkan anak-anak jawab ya. Iya, murid-murid pasti merasa senang, nyaman, dan bahagia. Mereka enjoy ada bersama Tuhan Yesus. Nah, mereka bukan hanya melihat Tuhan Yesus yang besar, guru mereka, tapi juga merasakan ia ada bersama mereka. Nah, setelah itu kita masuk ke home time. Ada pertanyaan dari teman-teman atau masukan untuk bagian cerita? Ulat yang tersembunyi gitu. Takutnya token itu kan kalian lupa ya di mana ya, terus keinjek-injek apa gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke home time. Boleh minta Ibu Harlina untuk home time? Ya, untuk home time di pelajaran ini kita akan eh, pada ya, fokusnya pada boy sambil makan ikan yang teri atau baby, kita ngobrol dan eh, ingat tujuannya. Tujuan dalam time ini adalah yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan ingin dekat dengan anak-anaknya seperti seorang sahabat. Yang kedua, anak rindu dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, anak menikmati kehadiran persekutuan dengan Tuhan Yesus di dalam keluarga. Nah, kita bagi dalam kelompok kecil, mungkin seperti yang tadi main ice pick gitu atau sih kelompoknya ya. Dan sambil kita menikmati, kita share pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin bisa dipakai saat sharing. Apa yang kamu sukai waktu di sekolah minggu atau di SK? Kenapa buka itu? Mungkin nanti anak akan menjawab temu dan bermain dengan teman, atau main di icebreaker, atau makan sandwich, dengar cerita, bebas kita dengar aja ya. Nah, saat apa atau kapan kamu percaya bahwa Tuhan Yesus menemani, jaga, menolong kamu meskipun tidak kelihatan? Guru bisa memberi contoh dengan bercerita pengalaman pribadi guru tentang hal ini. Ibu pernah ini, gitu kita cerita dulu, lalu tanyakan juga pengalaman anak-anak. Menurutmu, waktu kamu sedih atau takut atau senang, apakah Tuhan Yesus ada bersama kamu? Nah, tanyakan pengalaman anak-anak untuk hal itu. Dan penutupnya, Tuhan Yesus senang ada dan dekat dengan kita seperti sahabat. Ya, selalu ingin berbicara, menemani, dan mendengar kita. Tuhan Yesus juga pasti ada untuk menemani, menjaga, menolong kamu meskipun kita sering tidak melihatnya. Kita suka cita ya, kita enjoy karena kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Tuhan Yesus itu ada melalui kehadiran papa, mama, teman, guru, dan saudara-saudara. Ingat tekadku, ya, aku dan keluargaku bersuka. Lalu kita mengajak anak-anak menyanyi lagu Jalan Serta Yesus lagi. Terima kasih, Bu Harlina. Sama Bu Hana. Ya.
Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, berarti nanti kita tinggal tetap catat ya pengamatan, waktu icebreaker, anak-anak aktif terlibat atau enggak, dan waktu eh, home time ya. Di pertanyaan itu apakah mereka sharing, menceritakan sesuatu dari pengalaman mereka ya. Oke, itu teman-teman apakah ada tambahan dari teman-teman atau pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita mau tutup ya.